Pemirsa, kembali lagi bersama saya Fanya Selia dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kita sudah bersama dengan Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM Hum, selaku dosen Magister Hukum UNESA Unsuri dan AWI Kuala Lumpur Malaysia, serta alumni Fakultas Hukum UII Untak dan Narotama Surabaya. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof? Alhamdulillah baik-baik. Di suasana yang panas ini ikut panas nggak sih Prof Bowo? Ya panas karena ada kontradiksinya antara putusan-putusan yang bebas ini. Kita tahan dulu ya Prof ya. Ya. Kita juga akan menyapa teman-teman di studio yang sudah hadir dari SMK Negeri 1 Pungging dan juga SMK Negeri 1 Diorejo, yang nantinya juga bisa langsung bertanya-tanya di segmen ketiga seputar permasalahan hukum, baik yang terkait topik hari ini maupun yang di luar topik. Nah Prof, ini kita ketahui beberapa waktu lalu ya, kita pernah dikejutkan dengan kasus meninggalnya Dini Sera Afrianti yang diduga dianiaya dan dibunuh kekasihnya yang bernama Ronald Tanur. Flashback sedikit Prof ke belakang, di malam tanggal 3 Oktober 2023 ada sepasang kekasih itu sedang karaoke bersama teman-temannya di sebuah kawasan mal di Surabaya Barat. Setelah selesai karaoke dan akan menuju ke parkiran, di dalam lift keduanya terlibat cekcok sengit. Ronald disebut menampar Dini hingga memukulkan botol tequila ke Dini. Dini yang saat itu dalam kondisi mabuk lalu duduk berselonjor di parkiran, sedangkan Ronald mulai menyalakan mobilnya. Posisi Dini berada di luar mobil sebelah kiri. Ronald yang sudah berada di balik setir mengajak Dini pulang, tapi tidak dijawab. Karena kesal, Ronald disebut menjalankan mobilnya hingga melindas Dini. Dini pun tergeletak di parkiran mobil, sedangkan Ronald memajukan mobilnya menjauhi Dini dan memarkirkan mobilnya lagi. Nah, singkat cerita Prof, Ronald ini kemudian membawa Dini yang tergeletak tadi ke apartemennya, lalu dicurigai oleh petugas keamanan yang melihat sosok almarhumah Dini yang disebut tidak bernafas dalam kondisi duduk di kursi roda. Di saat yang bersamaan, ada penghuni apartemen yang mengenal Dini dan meminta Ronald untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Setelah dicek, ternyata Dini sudah meninggal dunia. Peristiwa itu membuat jaksa penuntut meyakini bahwa Ronald melakukan pembunuhan terhadap Dini dengan dakwaan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 ayat 1 dan 3 KUHP tentang penganiayaan, serta pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dengan hukuman 12 tahun penjara. Namun, majelis hakim yang mengadili tidak sependapat dengan jaksa. Dalam putusannya menyatakan bahwa Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Dan yang bersangkutan divonis bebas kemarin pada Rabu 24 Juli 2024. Nah, sebagai pakar hukum, bagaimana Prof Bowo menangani hal ini? Ya, ini sebetulnya persoalannya pertama ada satu, yaitu menyangkut semua ini sudah melalui tahap-tahap apa yang menjadi proses atau penyidikan, yaitu mekanisme penyidikan, tupoksi penyidikan. Memang sejak awal kan ini kecelakaan itu, kalau nggak salah itu ya, dari polsek kecelakaan, akhirnya usut-usut ternyata memang pembunuhan, akhirnya memang benar-benar sidik benar, di lead benar, penelitian benar, penyelidikan benar, ternyata memang ada satu pembunuhan. Sehingga apa? Kalau sudah pembunuhan berarti proses tupoksi dari penyidik itu ada, yaitu prosedurnya. Pertama, langsung dimintai keterangan, habis itu meningkatkan jadi penyidikan menjadi tersangka. Nah, ketika menjadi tersangka baru namanya olah TKP, rekonstruksi. Nah, setelah rekonstruksi baru, kenapa rekonstruksi itu? Keterangan dari tersangka itu menyatakan riwayatnya atau prosesnya demikian. Mulai dari di karaoke, mulai dia sampai ke rumah dan sebagainya diakui kan. Nah, setelah diakui, semua diakui. Nah, dengan satu pengakuan itu maka adanya yaitu rekonstruksi. Jadi rekonstruksi itu ada dipoto di episode maksudnya ke-1, ke-2, ke-3, maksudnya itu keterangan itu kan nggak mungkin langsung satu, jadi semua itu ditandatangani semua, apa dibenarkan dan sebagainya. Nah setelah itu baru masih kurang memenuhi bukti-bukti, masih ada visum ya, repertum, visum repertum,
kemudian di samping visum et repertum ada yaitu tentang masalah otopsi. Nah, ketika otopsi baru dengan adanya visum dan otopsi itu, maka ini menjadi salah satu hubungannya dengan ketika ada pembunuhan atau penganiayaan, mesti visum itu sebagai alat bukti, ya, surat itu. Di samping itu, alat bukti juga ahlinya juga dimintai keterangan bagaimana, apakah ini mati dikarenakan minum air keras, mati dikarenakan ada benda tumpul, bagaimana bentuknya, semua kan itu keterangan dari visum. Dan jangan sampai dokter visum ya melakukan sesuatu yang nggak benar, itu disumpah dokter kan. Nah, semua sudah terpenuhi sebetulnya. Nah, kemudian akhirnya JPU dengan keyakinannya, dengan dakwaan dan keyakinannya sudah menuntut 12 tahun. Dikarenakan apa? Proses itu tidak balik tangan, proses itu adalah satu. Setelah dia memenuhi KUHP 138, nah SPDP akhirnya menunjuk JPU meneliti 138, meneliti sampai berkas itu menjadi P21, akhirnya tahap kedua baik barang bukti dan tersangkanya. Habis itu ada penetapan dikarenakan merupakan ini nyawa ya. Nah, kemudian akhirnya tuntut 12 tahun dikarenakan diyakini ternyata oleh hakim diputus bebas. Tapi namun sebetulnya ini hanyalah merupakan salah satu untuk edukasi, yang lainnya nanti terjadi seperti ini. Sebetulnya ketika dibacakan, ya ini untuk pelajaran ya, pelajaran bagi JPU juga, kejaksaan juga. Nah, ketika dibacakan putusan, kalau itu prisprak, yaitu putusan bebas, sebetulnya JPU jangan pikir-pikir, langsung dia menyatakan ketika kalau tidak puas, baik jaksa penuntut umum maupun kuasa dari terdakwa atau terdakwa sendiri, silakan mengajukan upaya hukum, kan begitu. Lah, jaksa jangan pikir-pikir, langsung pada waktu itu dia menyatakan kasasi dikarenakan riswak. Nah, kasasi, lah akte kasasi itu pada waktu dibuat di persidangan. Sehingga kalau dibuat persidangan, maka dia tidak bisa keluar. Putusannya itu sudah batal. Akhirnya diuji di tingkat kasasi. Kalau sampai pikir-pikir, dia langsung keluar dulu. Tapi kalau dia tanda tangan pada waktu kasasi, nggak akan keluar. Nah, sampai nunggu kasasi. Lah itulah yang namanya bukan strategi hukum. Tapi harus kecepatan. Jangan sampai nunggu pimpinan dan sebagainya. Ini adalah nyawa. Ya, ini penting sekali. Oke, artinya sebetulnya harusnya langsung ditandatangani pada saat itu juga, supaya yang terdakwa ini tidak sempat tidak bebas. sempat keluar. Kalau sampai nantinya ada BA7, BA8, ya otomatis berita acara pengeluaran nantinya. Lah itu terjadi, bisa keluar. Lah sekarang bisa keluar. Kenapa? Kena 1 hari. Lah inilah untuk memberikan satu edukasi bagi JPU supaya nanti nggak seperti ini lagi. Kalau itu merasa dia yakin bahwa itu pembunuhan, kalau nggak yakin ya seperti ini. Sehingga apa? Sehingga menjadi kontroversial antara bagaimana jaksa dan hakim. Ya. Artinya begini, Prof. Sekarang yang perlu kita highlight adalah Ronald Tanur ini sudah bisa keluar. Bisa keluar. Dan apabila nanti kita melanjutkan ke kasasi dan menyertakan bukti-bukti baru nanti yang bersangkutan akan diproses lagi. Kalau judifaksinya, kasasi tidak. Kasasi itu hanyalah nanti menguraikan tentang putusannya dengan dari putusan dan bukti-bukti diuraikan. Nah, ini yang menjadi persoalan ketika nanti kasasinya dikabulkan JPU, maka dia mencari. Dia akan mencari. Kalau sudah keluar negeri, apakah yang dicari? Itu yang menjadi ya merepotkan juga JPU. Berarti ini ada yang di-highlight lagi sama Prof bahwa yang ditakutkan adalah apabila sudah dilanjutkan ke kasasi, lalu yang bersangkutan kabur ke luar negeri, seperti itu ya, Prof? Iya, tapi kalau pada waktu sidang dibacakan risfak, gak usah sungkan sama hakim. Nah, kalau sungkan ya itu, kalau gak sungkan saya kasasi. Di situ kan ada formnya kasasi, tanda tangan, habis itu dibuatkan akta kasasi, sejak dibacakan langsung kasasi. Jadi putusan itu nggak akan ada manfaatnya, tapi harus
sampai ke kasasi, sehingga nggak bisa dikeluarkan karena masih ada diuji itu. Oke, Prof. Tapi yang menjadi kontradiksi yang pertama adalah sebetulnya kan jaksa penuntut umum seperti yang Prof tadi bilang sudah menuntut 12 tahun penjara ya Prof ya, dengan pasal-pasal yang sudah disangkakan. Lalu tiba-tiba dengan pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri Surabaya divonis bebas. Artinya kan kontradiksi antara JPU dan juga hakim pengadilan negeri. Ini menurut Prof Bo pandangannya seperti apa? Kenapa bisa ada ketidaksesuaian putusan Prof? Ya, memang hakim punya hak, dia dengan keyakinan. Keyakinan itulah yang digunakan, independensinya digunakan. Tapi kan harus melihat dulu, ini akan menjadi satu perhatian masyarakat, perhatian publik kan ini. Karena ini pembunuhan, karena ini prosesnya lama gitu loh. Nah, jadi seperti itu, dan itu pun mengaku itu. Pengakuan kalau sudah direkonstruksi nggak mungkin akan ada foto-foto mulai adegan 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak mungkin. Nah, mohon maaf, saya ini memang mulai dari sebelum menjadi pengacara ya senior, jadi pengacara junior, tapi saya mohon maaf, saya sudah belajar di Polda. Saya ikuti cara-cara itu, kasus besar-besar semua yang saya, mohon maaf ini, bukan kasus ecek-ecek, kasus besar semua. Sehingga saya paham sekali tentang apa itu mulai dari penyidikan sampai rekonstruksi, sampai ada mayat ya terpotong-potong, ada mayat kasus Rian, kasus apa, sudah saya alami, jadi saya sebagai penasihat hukumnya, jadi paham benar itu loh. Oke, Prof. Tadi Prof Bos tadi sudah sempat singgung tentang keyakinan hakim. Keyakinan hakim itu bisa dijadikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara kan, Prof. Nah, salah satu keyakinan hakim adalah beliau ini, korban ini meninggal karena minuman beralkohol dan sudah punya riwayat sakit lambung ya, Prof ya. Nah, yang menjadi pertanyaan tengah masyarakat, sejak kapan hakim itu bisa menjadi dokter juga untuk memutuskan bahwasannya yang bersangkutan korban ini meninggal? Bahwa kan sebetulnya harus melibatkan dokter forensik kan, Dok? Prof, seperti apa nih kalau Prof melihat hal ini nih, Prof? Itu sebetulnya hakim itu nggak kompeten. Dia itu kompeten hukum oke, tapi kalau kompeten tentang forensik, ya itu nggak kompeten. Visum itu loh. Kalau gitu semua bebaskan semua orang dipukuli. Oh, dipukuli, dibebas semua, visum nggak ada artinya kalau gitu. Nah, ini menjadi salah satu untuk balik penegak hukum untuk paham. Jangan sampai nggak memahami itu. Jadi artinya apa? Ya, saya kasihan itu. Orang nggak punya loh ini. Orang nggak punya, sudah punya anak, meninggal, ya. Kayak gitu saya ngeri sebetulnya, ngeri juga. Kalau seperti ini bagaimana nantinya? Ya toh? Apalagi pengadilan di sini ada pengadilan besar loh ya, gak main-main. Ini sudah menjadi persoalan-persoalan yang nasional juga. Prof, ini kontroversi kedua di pembebasannya ini, Prof, adalah dia dibebaskan secara cuma-cuma ya, Prof ya, tanpa ada embel-embel yang lain. Setidaknya, Prof, kalau menurut masyarakat, kalaupun tidak kena dengan pasal pembunuhan, harusnya pasal penganiayaan minimal kena, Prof. Karena di CCTV diputarkan berulang-ulang bagaimana proses terdakwa ini melindas korban dengan ban mobilnya. Dan dibuktikan dengan hasil surat visum bahwasanya di hatinya ada kerusakan karena benda tumpul. Kalau menurut Prof Bowo, kenapa bisa lolos dari pasal penganiayaan? Ya, inilah. Maka baik kepolisian, ya, Polrestabes Surabaya maupun jaksa, ya, ini kan BAP meresum dari tentang apa yang menjadi berita acara pemeriksaan dari kepolisian, sehingga ya, mohon maaf ini, sehingga akhirnya menjadi dakwaan yang kumulatif. Kumulatif itu ada primer, ada subsidiar, ada lebih subsidiar, lebih subsidiar. Kalau nggak kena ini, kena ini, kena ini, kena ini, hakim kan punya keyakinan. Kalau nggak kena ini, ya kena ini. Kalau nggak kena ini, kena ini. Masa semua bebas? Terus bagaimana? Antara pasal per pasal itu membebaskan. Jangan sampai dikarenakan sakit lambung, kena minum, meninggal. Tapi harus pasal per pasal sudah dikupas. Ya. Jadi menurut Prof Bowo sebagai pakar hukum nggak mungkin ya, Prof, kalau salah satu aja nggak kena minimal ya? Nggak kena. Oleh kena ya, itu
pasalnya itu kumulatif, maksudnya pasal nggak satu pasal. Kalau satu pasal bisa meleset, tapi itu ada pasal di penganiayaan, ada pasal tentang 359 ya toh, dengan keteledorannya sehingga menyebabkan meninggalnya. Itu kan satu persatu dibahas. Ada 351, ayat 1, ayat 2, ayat 3 ya toh. Oke, mungkin bisa sedikit dijabarkan Prof, peristiwa apa yang menyebabkan keteledoran yang bisa menyebabkan kemeninggalan? Apakah seperti contohnya dimasukkan ke bagasi atau seperti apa Prof? Nah, kalau dimasukkan bagasi ini kan berarti lain. Berarti sejak dari awal itu ada apa? Kenapa kok dimasukkan bagasi? Berarti apa? Berarti ada persoalan sebetulnya. Persoalan ini menutup-tutupi. Kalau saya prediksinya demikian. Oke, tapi keyakinan hakim juga mengatakan bahwa tak ada saksi yang dapat menyatakan kepastian penyebab meninggalnya korban. Kalau menurut Prof Bowo seperti apa nih Prof? Apakah itu bisa menjadi landasan yang kuat membebaskan terdakwa Prof? Saksi itu kecuali kalau saksi itu tahu pada waktu di visum. Oke. Mohon maaf ini, sekarang zamannya sudah zamannya modern. Baik otopsi, visum, semua itu tahu. Dokter itu ahlinya, apalagi dokter spesialis. Dokter spesialis itu nggak hanya 1 tahun, 2 tahun. Mohon maaf, 4 tahun setengah itu jadi dokter spesialis. Dan itu pun nggak main-main. Kerjanya itu nggak main-main. Kalau saya, sorry ya, mohon maaf loh ya, saya tahu. Saya paham kok spesialis bagaimana cara kerjanya. Seorang dokter spesialis itu gak malam, gak siang, gak pagi semua. Kalau sudah itu memang mendudukkan sesuatu yang berhubungan di rumah sakit. Jadi memang ahlinya itu kompetennya. Dia disumpah, gak mungkin dia bohong. Makanya saya dari situlah. Ini kebohongan-kebohongan gampang. Kalau hukum bisa dibohongi, tapi kalau kedokteran tidak bisa. Betul Prof, berdasarkan data yang kami dapatkan ini dari dokter forensik dari Dokter Sutomo Surabaya ini menyatakan betul ada alkohol di lambungnya, tapi kematiannya bukan disebabkan oleh alkohol. Ya, kan bukan disebabkan oleh alkohol. Berarti itu sudah kesimpulan, itu sudah ada penelitian, sudah dikaji, diagnosisnya seperti itu. Kalau forensik gak main-main, spesialis itu. Kecuali yang bukan loh ya, sekolahnya aja susah. Lain kalau hukum cepat threat itu, ini nggak main-main ini. Ilmunya itu loh, ilmu ini masalah nyawa. Berarti Prof Bowo setuju nggak dengan sudah dipaparkan segala macam bukti-bukti yang ada, lalu masih menampik dan memvonis bebas, itu seperti melecehkan kecerdasan logika publik Prof? Mohon maaf, karena bukan apa-apa ya. Saya kan belajarnya bukan satu ilmu saja, kan multi ilmu. Kan sudah ngarang buku banyak. Bukunya aja banyak, artikelnya banyak. Ya, mohon maaf nih. Prof. Skopusnya banyak, tulisannya banyak. Masa saya ini ngomong bohong? Saya masih tahu dikarenakan bagaimana ini spesialis kalau kuliahnya sampai 4 tahun setengah itu minimal itu. Kalau enggak sampai 6 tahun, 7 tahun, gak main-main. Habis dokter, sekolah spesialis. Itu Indonesia itu gak gampang. Makanya kolegial itu tidak mungkin mengeluarkan spesialis kalau nggak ada pengajarnya. Saya tahu itu. Artinya miris ya Prof, bagaimana bukti-bukti yang sudah diberikan, hasil visum dan pernyataan dari dokter forensik ternyata tidak cukup untuk menguatkan pernyataan hakim. Nanti kita akan lanjutkan Prof di segmen kedua. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hukum di Mata Bowo.
Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Prof, ini saya bacakan ya Prof, ada beberapa poin kejanggalan yang dirasakan oleh Dimas Y. Mahura selaku kuasa hukum korban ya, yang menilai ada beberapa kejanggalan selama jalannya sidang tersebut. Yang pertama, beliau menilai hakim tidak melihat secara menyeluruh bukti dan fakta dalam persidangan secara komprehensif dan objektif. Dalam hal ini, hakim menilai korban meninggal karena asam lambung dan pengaruh alkohol. Padahal jelas ada bukti forensik dan bukti fisik korban terdapat ada tanda kekerasan. Lalu yang kedua, tersangka ini dinilai memiliki niat untuk membawa korban ke rumah sakit. Padahal dalam fakta persidangan dan fakta rekonstruksi yang membawa korban ke rumah sakit itu adalah atas desakan dari pihak security apartemen. Lalu yang ketiga Prof, tersangka menemukan korban di basement tapi tidak langsung membawa korban ke rumah sakit, namun malah dibawa dulu ke apartemen dan dimasukkan ke dalam bagasi. Hal ini kan menunjukkan sebetulnya bahwa tersangka tuh tidak niat sebetulnya untuk membawa korban ke rumah sakit. Dan yang terakhir, waktu putusan yang seharusnya 14 hari, seharusnya dibacakan 22 Juli kemarin, namun majelis hakim menyatakan belum siap dan ditunda menjadi 24 Juli dan menghasilkan vonis bebas pada Ronald Tanur. Jadi ada 4 poin kejanggalan yang dinyatakan oleh kuasa hukum korban. Kalau Prof Bowo melihat kejanggalan-kejanggalan ini sama nggak seperti pandangan Prof Bowo sebagai pakar hukum? Pandangan dari saya adalah apapun bentuknya, saya hanya melihat ketika satu proses pembunuhan itu tidak hanya langsung di BAP, hanya tersangka, ya barang bukti tidak, enggak. Ada rekonstruksinya, ada olah TKP-nya, ada visumnya. Betul Prof. Lah visum itulah yang menyampaikan bahwa salah benarnya dari situ. Karena hakim tidak bisa mengelak itu visum, itu adalah kompeten ilmu. Jadi seorang forensik dari apalagi sekelas Dr. Stomo ya, Rumah Sakit Dr. Stomo, itu pakar di situ semua, itu pakar forensik itu. Sorry ya, makanya saya kok begini ya. Otomatis kalau enggak, jaksa kan hadirkan yang meriksa katakan ini bukan asam lambung atau minuman keras, tapi ada hati yang kena kan gitu. Lalu sudah menyertakan 4 alat bukti, Prof, kuasa hukum dari korban, baik itu surat visum, CCTV petunjuk ya, saksi dan juga keterangan ahli. Tapi ternyata tidak cukup ya, Prof, untuk membuktikan bahwa terdakwa ini bersalah, ya, Prof. Dan ini tentu menyebabkan banyak pihak ya menganggap majelis hakim ini seolah-olah menutup mata dan menutup hati dengan bukti-bukti yang ada. Melihat hal ini, pihak jaksa menuntut berencana akan mengajukan kasasi. Kalau Prof Bowo melihat memang sudah tepatkah langkah untuk mengajukan kasasi? Pada waktu dibacakan sudah ditutup, apakah pihak-pihak ada yang merasa dengan putusan ini kalau keberatan, kalau nggak sepakat silakan mengajukan upaya hukum. Pada waktu itu sebetulnya nggak usah akan sudah keluar. Nah itulah kesalahan dari bukan ini hanya teknis sebetulnya. Tapi terlepas ini adalah antara jaksa dan hakim ini kan ada perbedaan pandangan. Kalau jaksa meyakini bahwa ada kesalahan di pasal 338 ya untuk tuntutannya, meskipun dakwaannya 338 ya, 351 ayat 1, 2 dan 3 dan 359 ada kumulatifnya ya. Ini kan jaksa meyakini, kalau sudah yakin pasal pembunuhan ya 338 itu ancamannya kan dari 1 tahun, 0 tahun sampai ke 15 tahun minimal kan. Ini kan nggak ada minimalnya, tapi maksimalnya 15 tahun, makanya dituntut 12 tahun. Sehingga dengan demikian saya meyakini adalah satu, nanti masyarakat, pakar hukum, akademis membuka. Sekarang putuskan kan buka, jadi pertimbangan hakim bagaimana nantinya. Nah dari situ tahu, kejanggalan tahu. Itu yang tahu adalah orang-orang yang paham hukum. Nah sudah Prof Bowo sebut tadi tentang kejanggalan-kejanggalan ini akhirnya membuat masyarakat bertanya-tanya siapa sih hakim yang terlibat dalam mengadili proses peradilan ini. Mungkin boleh sedikit kita buka profil dari ketiga hakim yang terlibat ya Prof ya. Silakan. Yang pertama ini adalah Erin Tuah Damanik, Prof. Berdasarkan LHKPN pada tahun 2023 memiliki total kekayaan sebesar 8 miliar dan pernah melakukan vonis mati terhadap kasus pembunuhan Hakim Jamaluddin di Medan pada tahun 2019. Lalu yang kedua ada Heru Hanindyo
sebagai hakim anggota dalam kasus ini berdasarkan LHKPN 2023 memiliki total kekayaan 6,7 miliar. Dan yang ketiga, ada Mangapul selaku hakim anggota total kekayaan 1,3 miliar, dan menariknya beliau juga sempat menangani kasus Kanjuruhan pada tahun 2022 lalu dan sebagai hakim anggota dan memvonis bebas dua terdakwa tragedi Kanjuruhan. Ini adalah profil 3 hakim yang terlibat dalam pembebasan vonis dari Arnold Tanur ini. Kalau menurut Prof Bowo seperti apa nih, Prof? Iya, meskipun saya pernah sidang, saya nggak pernah mengenal nama-nama siapa, soalnya nggak pernah deket-deket dengan itu. Ya terus terang aja, saya sidang itu enggak, si hakim itu siapa, makanya saya nggak pernah kenal. Siapa ini, siapa itu kan. Oke, ini sedikit mungkin ada wacana dari kuasa hukum korban ingin mengajukan agar 3 hakim ini juga ikut diperiksa oleh KPK. Siapa tahu mereka terlibat dalam penyuapan dalam kasus ini. Kalau Prof Bowo sepakat nggak? Apakah langkah yang akan diambil oleh kuasa hukum korban ini sudah tepat? Ya itu kalau laporan tepat-tepat saja. Tapi yang memang kalau itu memang ada hubungannya dengan etika, ini hanya etika. Kalau putusannya memang dia punya kewenangan untuk memutus, tapi etika bisa ke Badan Kehormatan Mahkamah Agung, bisa ke hakim muda ya, itu ada pengawasan di Mahkamah Agung, itu bisa, itu yang meriksa pengawasan dan sebagainya, atau ke komisi judisial itu pengawasan. Kalau ke KPK itu kan harus tahu dulu apakah itu ada suap dan sebagainya ya. Itu boleh aja melapor, tapi ya mohon maaf ini memang inilah yang menjadi satu upper livingnya satu di Indonesia itu mengenal yaitu tentang pembagian kekuasaan. Satu adalah ketika eksekutif sudah membuat undang-undang, eksekutif dan sebagainya ya, legislatif juga membuat undang-undang, judikatif buat undang-undang, sekarang ini buat undang-undang bisa bebas itu. Kontroversi sendiri ya, Prof. Iya. Oke, Prof, tadi Prof Bowo sudah sempat tentang singgung tentang komisi yudisial ya. Komisi yudisial ini sendiri secara mandiri memang berinisiatif akan melakukan pemeriksaan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili kasus ini. Keputusan tersebut diambil komisi yudisial lantaran putusan pengadilan tingkat pertama tersebut menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan dianggap menciderai rasa keadilan. Gimana nih Prof Bowo menanggapi hal ini? Ya itulah, ini sebetulnya masyarakat itu kan sekarang lebih jeli. Kalau dulu sekarang di handphone pun bisa ada berita ya, apalagi di TV, apalagi di media, koran, cetak, semua sudah tahu kok bagaimana sebetulnya. Karena inilah kasus, kena pembunuhan inilah yang menjadi bebas ini. Jadi menjadi berita yang headline ini. Nah, dari sinilah yang menjadi persoalan. Kalau kita itu memang ya mohon maaf nih, jadi hakim itu ketika saya buat satu jurnal internasional juga, bahwa ada suatu etika ketika menjadi penegak hukum. Pertama, etika sebagai suatu profesi ini ya, ada moral, ada etika, ada amanah, ada integritas, itu harus dipunyai. Dan menurut Prof Bowo melihat hal ini tidak dimiliki atau hakim-hakim yang mengatasi masalah ini? Ya itu kembali lagi ke semua adalah itu kepribadian masing-masing. Oke, Prof, nanti kalau misalnya terbukti Prof mereka melanggar etik, apa Prof sanksi yang akan diberikan kepada hakim-hakim tersebut? Tidak nutup palu-palunya dicopot. Oke, tapi kalau menurut Prof Bowo, apakah Prof Bowo punya keyakinan yang sama bahwasannya memang ada kejanggalan yang luar biasa dalam kasus ini? Loh, kelihatan itu loh. Kelihatan itu kan, mohon maaf, saya sampaikan bahwa asas pidana itu tidak akan hapus. Oke. Ya, meskipun itu hanya meringankan saja. Ini hanyalah sesuatu yang menurut pandangan saya ya, itulah kenapa? Karena dakwaannya kumulatif. Prof, tapi kalau misalnya memang terbukti, Prof, apakah ada sanksi pidana juga, Prof? Kalau terbukti sanksi pidana itu adalah salah satu karena dia itu
merupakan satu, kecuali kalau ada gratifikasi. Kalau nggak ada gratifikasi, kalau nggak ketahuan ya bisa dong. Hanya etika ketika memutus tidak sesuai dengan nantinya dengan pertimbangan dan bukti-bukti itu adalah merupakan satu hubungannya dengan komisi judisial lah. Nanti yang akan bisa kasihan juga. Kalau gini kan, wah ini harus dipikirkan. Hati-hati memutus suatu perkara yang sudah menarik perhatian. Kenapa? Karena diikuti masyarakat ini semua. Baik penegak hukum semua ini apalagi akademisi ini, wah bingung gitu ya. Makanya saya jelaskan lewat hukum di mata bahwa ini. Oke, baik Prof. Ini mungkin sedikit kita kasih waktu untuk teman-teman di studio ingin bertanya. Prof, pertanyaan pertama boleh kita kasih waktu? Silakan. Baik. Perkenalkan Prof, nama saya Rana Ladi Saputra dari SMKN 3 Negeri Jember. Izin bertanya. Dalam kasus ini, salah satu alasan yang membebaskan terdakwa adalah karena hakim menganggap tak ada saksi yang dapat menyatakan kepastian penyebab meninggalnya korban. Apakah alasan tersebut cukup kuat untuk dijadikan landasan pembebasan terdakwa? Oke, ini pertanyaan yang menarik dan sekaligus menjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat besar juga ya Prof. Tapi tahan dulu karena nanti akan Prof bawa jawab di segmen ketiga. So pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Nah Prof, tadi sudah sempat ada pertanyaan yang pertama tadi Prof, tentang hakim menganggap tak ada saksi yang dapat menyatakan kepastian penyebab meninggalnya korban. Apakah memang bisa dijadikan landasan kuat untuk memutuskan perkara ini sehingga bisa memvonis bebas terdakwa? Kalau menurut Prof Bowo seperti apa? Ya itulah kewenangan hakim meyakini ya. Meskipun ada bukti-bukti yang lain dia meyakini, boleh. Keyakinan hakim itu boleh, tapi dia harus tahu tentang aturan hukum. Undang-Undang tentang 48 tahun 2009 pasal 51 harus bersesuaian dengan undang-undang kalau itu loh ya. Tapi selain itu hakim punya keyakinan. Jadi hakim itu ya seperti itulah. Berarti memang hakim memang berhak memutuskan berdasarkan keyakinan. Ya. Tapi tanpa mengesampingkan bukti-bukti yang sudah ada ya Prof ya. Bisa. Lalu dengan rangkaian cerita seperti tidak mengakui mengenal korban Prof waktu korban tergeletak di basement waktu di tempat karaoke. Tapi karena salah satu security mengatakan melihat mereka datang bersamaan akhirnya mengakui kalau itu mengenal. Lalu korban dibawa langsung ke apartemen, tidak ke rumah sakit. Padahal posisinya sudah tergeletak. Lalu korban dibawa menggunakan mobil ditaruh di bagasi. Kalau menurut Prof dengan rangkaian cerita seperti ini, masa sih hakim masih mengesampingkan bukti-bukti yang ada dan tetap memvonis bebas? Menurut Prof seperti apa? Ya itulah. Sebetulnya kan itu paham sudah. Satu arti bahwa dia pura-pura nggak tahu dan tahu kan ada unsur mensrenya, unsur dolusnya, unsur niatnya. Niat untuk lari ya dari masalah ya Prof ya. Itu. Berarti itu hal-hal ini kan berarti sudah ada kesengajaan. Unsur sengajanya sudah ada. Unsur sengaja untuk hilang dari keadaan. Tapi pada waktu itu niat itu tidak ada ketika kan sama-sama mabuk kan. Niatnya tidak ada sehingga 340 nggak ada masuk ke dalam dakwaan jaksa. Masuknya 338. Ya spontanitas. Itu ya. Lalu alasan hakim karena sudah ada niat baik membawa ke rumah sakit sehingga bisa membebaskan terdakwa, menurut Prof Bowo masuk akal juga nggak? Sementara kalau menurut keterangan dari kuasa hukum korban, niat membawa ke rumah sakit itu ada setelah sudah didesak oleh pihak security apartemen. Kalau menurut Prof Bowo seperti apa? Kalau asas nggak bisa dirubah ya. Kalau aturan hakim bisa. Asas itu kalau seperti itu ada niat itu hanya meringankan saja. Bukan membebaskan. Jadi seharusnya hanya meringankan bukan mutlak saja. Untuk membebaskan. Membebaskan. Jadi nggak sesuai ya menurut Prof Bowo sebagai pakar hukum? Iya,
Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Perkenalkan, nama saya Gilang Putra Purnama dari SMKN 1 Boyolali. Ya. Izin bertanya, Prof. Ya, Langkah hukum apa yang dapat diambil tim kuasa hukum korban untuk melaporkan majelis hakim yang memeriksa perkara ini? Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya menarik, Prof. Apakah ada langkah hukum, Prof, yang bisa diambil oleh tim kuasa hukum korban? langkah hukum sebetulnya kalau pertama adalah bagaimana mendesak JPU-nya, jaksanya. Oke. Karena kan masalah yang berhubungan pidana, korban itu diwakili oleh baik kepolisian maupun kejaksaan. Ya. Oke. Kuasa hukum itu hanyalah memberikan satu edukasi saja, ya, penjelasan atau yang berupa pendampingan. Oke. Pendampingan dalam arti nggak bisa mewakili. Oke. Lalu dengan tidak puasnya dengan putusan Nah itu vonis bisa bebas saja dia melaporkan dengan hasil sudah putus putusannya, dari putusan itu dikaji. Oke. Nah putusannya sudah diambil dan dikaji apa sih pertimbangan-pertimbangan yang benar itu baru bisa dilaporkan. Oke. Jangan sampai Pertimbangan hakim maksudnya ya, Prof ya? Iya, pertimbangan hakim. Kalau belum ada putusan nggak bisa mengada-ngada. Oke. Yang berwenang untuk mengkritisi pertimbangan hakim ini siapa, Prof? Yang berwenang untuk bukan mengkritisi lagi, tapi keberatan terhadap putusan yaitu JPU-nya nanti. Oke, JPU yang pada waktu persidangan. Tapi untuk hal-hal sifatnya ini sebagai edukasi ya para pakar, para orang-orang dunia akademisi, ya penasihat hukumnya dari korban boleh mengkritisi dan boleh melaporkan. Oke. Dasarnya adalah salah satu terampil kuasanya dilaporkan pada yaitu keberatan, oh nantinya dipantau ke Hakim Agung, kan itu dari kasasi. Oke. Ketua Mahkamah Agung, Hakim Agung pengawas, Hakim Agung tentang kehormatan, semua bisa memantau, dan Komisi Yudisial bisa, ya tergantung sama kemana. Nah, tapi kalau ke KPK belum nampak ini. Kenapa? Tapi sudah ada arah menuju ke sana, Prof? Arahnya kan masih berhubungan dengan indikasi dan sebagainya kan itu ini. Tapi kalau putusan kan bisa dibaca. Oke. Tapi kan kalau apakah hal tentang pembuktian, kalau gratifikasi kan berarti harus jelas. Oke. Kan KPK kan nggak mau hanya isu aja, Oke. tapi kan Harus tahu menyertakan bukti-bukti harus menyertakan ya? bukti awal. Oke. Tapi makanya dari situ saya kira itu hanyalah etika tentang masalah yang berhubungan dengan profesi. Kalau di dalam putusan itu ada ketimpangan. Oke. Nah, contohnya demikian. Oke, Prof, untuk maju ke kasasi nanti, Prof, kira-kira mekanismenya seperti apa dan memakan waktu berapa lama, Prof? Kasasi itu sebetulnya Undang-Undang 47 ya tentang Mahkamah Agung RI itu 14 hari. 14 hari. Terhitung sejak Diputus. sejak diputus. Sejak Oke. diucapkan. Sejak diucapkan. Pada waktu diucapkan itu bisa kasasi. Oke. Makanya saya katakan kasasi pada waktu diucapkan. Nah, berarti gagal lah Pembebasan ya? pembahasan istrinya. Oke, baik. Prof, ini ada pertanyaan ketiga, boleh kita kasih kesempatan lagi ya, Prof ya? Silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, perkenalkan nama saya Emra Didya Nugraha dari Sekolah SMK Negeri 3 Jember. Mau tanya, Prof, apakah hakim boleh menolak sebuah perkara hukum yang diajukan? Oke, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Boleh nggak, Prof, menolak? Hakim tidak bisa menolak perkara apapun. Karena berdasarkan aturan 48 tahun 2009 pasal 10, hakim harus ada hukum. Hakim harus ada hukum. Hakim harus, makanya hakim tadi bisa keyakinannya. Meskipun di luar aturan, makanya saya katakan keyakinan boleh. Oke. Kalau menurut Prof Bo, keyakinan hakim yang memutuskan divonis bebas ini sudah tepat, sudah bersesuaian atau belum, Prof? Kalau hakim menurut pandangan saya dikarenakan di dalam pasal 183 itu 2 alat bukti cukup hakim mutus. Apalagi ini ada 4, Prof. Ada pihak 4 ya. Ya. Nah, 4 itu memang harus dibuktikan, contohnya ahlinya surat dan ahlinya dan Surat visum. kedokteran Visum ya, visum Prof? ya. Itu kan juga dihadirkan. Berarti antara ahli dan surat kan sudah.
Oke. Berarti Kalau misal dua. pada ke peristiwa kemarin, sidang Iya, kemarin. iya di dua. Berarti nanti hakim harus apa yang disampaikan oleh ahli surat itu harus memang dibuktikan. Oke. Satu tadi bicara kuhab ya, ada 188, 189, 187. Ada satu alat bukti dibuktikan dan itu pun disampaikan ini barang bukti disampaikan di persidangan sudah menjadi alat bukti. Oke, artinya surat visum itu adalah menjadi alat bukti lalu akan disampaikan kembali di persidangan Itu jadi melalui alat dokter bukti. forensik juga yang akan sebagai menyampaikan di menerangkan. persidangan. Nah itu ahlinya di situ. menjelaskan bahwa memang kematian Kematian dari asam lambungnya, asam dari lambung alkoholnya. Itu, ya itu Seperti adalah keterangan. Nah itulah ketimpangan dari situ. Kalau misalnya dokter forensiknya tidak dihadirkan dalam persidangan, lalu Jaksa nggak mungkin mau. hakim memutuskan ternyata meninggal karena asam lambung, kan itu di luar Di luar tubuhnya. itu yang bisa menerangkan adalah dokternya. Oke. Apakah ada dokter yang riwayatnya asam lambung? Oke. Itu kan tidak hanya saksi yang saksi ngomong ngobrol ya punya riwayat asam lambung. Saksi itu bukan seorang kedokteran. Oke. Jadi harus ada ahli. Ahli yang menerangkan. Makanya semua itu harus kita disiplin ilmu harus kita hormati lah. Oke. Saya aja kalau dokter ngomong saya itu flu, ya memang flu. Oh saya itu batuk, memang batuk. Itu dokter yang tahu, masa saya tahu. Oke, baik, Prof. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh ya, Prof? Kita kasih boleh, kesempatan, ya. silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Afif Khairiyatun dari SMKN 1 Pungging. Izin bertanya, Prof. Misalnya, jika selama masa persidangan sebuah kasus tertentu ditemukan fakta kejahatan baru lain yang dilakukan terdakwa, tapi belum masuk list dakwaan jaksa penuntut umum, apakah boleh hakim mengadili atau memutus di luar dakwaan jaksa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus, Prof. Jadi kalau ada bukti baru, Prof, yang belum sempat masuk kemarin gimana, Prof? Boleh nggak, Prof? Itu hakim nggak boleh, hakim itu hanya menerima berkas dari jaksa penuntut umum. Oke. Ya. Nah, tapi yang bisa adalah dari kepolisian, penyidiknya. Ketika ini terdakwa sudah bebas, tapi bisa aja buat seprindik karena ada perkara yang belum masuk ke dalam pasal tertentu. Contohnya, oh tadi sudah pasal 359, 351 ayat 1, 2, dan 3, 353, 355 bisa saja. Buat seprindik baru, tangkap lagi bisa. Itu kewenangan dari kepolisian. Jadi tidak nibis ini dan tidak ada subjek dan objek diadili kedua kalinya. Tapi kalau hakim untuk memutus tidak bisa. Hakim itu hanyalah terima bersihnya dari pengajuan pelimpahan dari kejaksaan JPU. Oke. Seperti itu, Mbak Ibu. Oke, Prof, ini ada pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni mengaku heran dan sempat bingung sama putusan hakim ini dan sempat bilang hakimnya sakit. Kalau menurut Prof Bowo seperti apa? Apa Prof Bowo setuju dengan pernyataan beliau, Prof? Ya sakit kan macam-macam. Kalau sakit ya setiap hakim harus kalau sakit-sakit dan seperti ini ya perlu adanya tiap 6 bulan sekali atau minimal 1 bulan sekali atau 1 sekali harus dicek tentang psikologinya kalau itu sakit loh ya. Iya kan? Iya kan? Oke. Jangan sampai nanti sakit mutus, Pak. Akhirnya putusannya sakit. Menghasilkan putusannya sakit. Iya. Oke, baik, Prof. Singkat saja, Prof. Mungkin sebagai penutup pesan apa yang ingin Prof Bowo sampaikan kepada aparat penegak hukum terkait permasalahan hal ini? Ya, jadi menjadi aparat penegak hukum harus ada amanah, etika, tentang integritas, tentang masalah yang berhubungan moral, itu harus dipunyai pada waktu sejak menjadi seorang penegak hukum seperti itu. Jadi jangan sampai main-main hukum sehingga demi kepentingannya masyarakat sudah tahu semua akan menilai nantinya ketika putusan yang bebas ini bukan yang menilai hanya di Surabaya tapi di semua. Kenapa? Karena ini sudah hubungannya zamannya sudah digitalisasi. Jadi sudah ini dunia maya. Jadi ketika ada hal-hal ini, jangankan dunia akademisi, SMA, ya, sekolah menengah atas, ya, dan SMP semua sudah tahu. Oh, ternyata begini. Nanti kalau semua seperti ini, jadi kepercayaan itu tidak ada. Kalau kepercayaan nggak ada,
ini jadi sesuatu yang nampaknya menjadi bahwa kok begini ya, akhirnya tidak percaya dengan seperti apa yang tentang putusan-putusan apa yang sebab. Jadi inilah harus ada kehati-hatian di dalam memutus. Kalau itu putusan itu harus benar-benar responsif sekali, harus memang benar-benar kalau ini menyangkut nyawa, ini jangan sampai dibuat main-main. Sehingga nantinya apa? Akhirnya menjadi kontradiksi antara pro yang kontra dan sebagainya, sehingga nantinya malah menampar tentang hal-hal yang sifatnya dari penegak hukum. Oke, baik, terima kasih banyak Prof. Bowo atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan, dan kita tentu berharap agar masalah ini cepat selesai dan semuanya dapat menemukan nilai keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih. Dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Fanya Celia pamit undur diri. Salam Surabaya TV.